Dengan laporan bahwa pemeriksaan medis resmi negara bagian sekarang telah selesai dalam kasus Nolan Wells, meskipun hasilnya belum dirilis, saya pikir itu mengisyaratkan sesuatu yang besar. Saya ingin membahas itu dan perkembangan baru yang kita lihat, seperti penangkapan dan kemungkinan video baru yang akan keluar. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Minggu lain, dan kami punya lebih banyak pembaruan dalam kasus Nolan Wells. Kematian misterius pemain sepak bola perguruan tinggi berusia 18 tahun yang tubuhnya terdampar 2 hari setelah dia hilang saat sedang berperahu di Pulau Horn, Mississippi selama akhir pekan 4 Juli. Pulau penghalang ini terletak 10 mil dari pantai Teluk. Nanti saya akan menghadirkan penyelidik forensik kematian Joseph Scott Morgan karena saya pikir pengumuman yang dilaporkan bahwa autopsi resmi negara bagian terhadap Nolan telah selesai sementara hasilnya belum dirilis karena penyelidikan masih berlangsung. Kasus ini kabarnya akan dikirim ke grand jury untuk melihat apakah ada tuntutan pidana, apakah tuntutan tersebut harus diajukan. Namun demikian, saya pikir pengumuman yang diberitakan ini, bahwa laporannya sudah selesai, autopsi telah dilakukan. Saya pikir itu sangat berarti. Saya pikir ketika Anda melihat waktu laporan itu selesai, menurut semua pihak, ini berarti laporan toksikologi sudah masuk. Ini mungkin menunjukkan sesuatu. Apakah mereka sekarang sudah memiliki penyebab dan cara kematian Nolan Wells yang pasti? Dan saya akan membahas itu bersama Joseph. Dan omong-omong, semua ini berdasarkan laporan dari WLBT yang mengatakan pejabat yang mengetahui penyelidikan telah menyatakan hal ini. Jadi selain semua itu, di samping fakta bahwa ternyata, saya benci mengatakannya, tapi saya tidak terkejut. Apakah kamu tahu bahwa ada laporan toksikologi palsu yang beredar di internet? Ya. Menurut WAPT-16, Komisaris Keamanan Publik Mississippi, Sean Tindall, memberitahu publik bahwa ada laporan toksikologi palsu yang beredar di internet. Dia memposting ini di media sosial. Kutipannya, laporan toksikologi yang diduga milik Nolan Wells yang beredar di media sosial di berbagai platform adalah palsu. Keluarga Nolan, teman-temannya, dan yang terpenting, Nolan sendiri pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan saya tidak terkejut kita melihat hal ini karena sudah banyak teori dan informasi yang salah. Dan seperti yang akan kita bahas tentang dugaan pelecehan, saya akan memberikan beberapa pembaruan lagi di sini. Jika Anda telah mengikuti kasus ini, kita tahu bahwa semuanya berkaitan dengan keberadaan dan kronologi Nolan. Apakah dia meninggalkan teman-temannya dan memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Horn untuk berbicara dengan seorang wanita muda dan tidak pernah kembali ke daratan? Sekarang, kita tahu bahwa kantor sheriff telah meminta masyarakat untuk memberikan foto dan video tanpa sensor dari akhir pekan itu untuk menyusun kronologi. Sebelumnya, kita sudah membahas panggilan darurat bahwa perahu tersebut kemasukan air. Perahu yang tampaknya pernah dinaiki Nolan pada suatu waktu. Dan ada sebuah video yang muncul di mana tampaknya Nolan tidak ada di atas perahu pada waktu tertentu, yang berarti dia kemungkinan berada di Pulau Horn. Dan kita sudah membahas bolak-balik tentang rekaman audio aneh dari panggilan darurat ini, di mana beberapa orang percaya bahwa Anda bisa mendengar orang-orang di latar belakang yang mengisyaratkan bahwa Nolan sedang dalam masalah atau bahwa dia sudah meninggal. Dan saya sudah berbicara dengan seorang ahli audio yang meragukan hal itu. Maksud saya, ada satu hal yang dia katakan, dia ingin mendengar rekaman audio asli yang belum disunting. Tapi dia juga mengatakan bahwa ketika dia mentranskripsikannya, dia tidak mendengar apapun yang diklaim orang-orang terdengar di latar belakang. Ada juga argumen bahwa jika Nolan sudah meninggal atau sedang sekarat, mengapa seseorang di kapal akan menelpon operator darurat saat semua itu sedang terjadi? Juga, belum lagi, kamu tahu, Nolan sedang dalam masalah. Jadi jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dan dia sedang mengalami sesuatu, kenapa mereka tidak menyebutkan itu ke operator darurat? Maksudku, sekali lagi, inilah beberapa hal yang tidak sepenuhnya masuk akal. Di sisi lain, seseorang mungkin berkata, tidak masuk akal bahwa tidak ada siapapun. Sejauh ini, sejauh yang bisa kita lihat berdasarkan laporan publik, kita tidak tahu seperti apa penyelidikannya. Tapi berdasarkan laporan publik, tidak ada yang melihat atau mendengar Nolan dalam kesulitan atau tenggelam, apapun itu. Tapi sekali lagi, kita bukan bagian dari penyelidikan. Kita akan lihat apa yang akan terungkap nanti. Saya mengatakan semua itu untuk menyampaikan bahwa ternyata ada video baru yang muncul. Ada rekaman di sini yang diunggah ke Instagram oleh seorang pengguna, di mana Anda bisa melihat perahu Mac Daddy, dan itu tampaknya cocok dengan rekaman yang sebelumnya sudah didapatkan dan dirilis. Sekarang, yang perlu dicatat, orang yang tampaknya merekam video ini mengatakan bahwa mereka merekamnya pada pukul 11.17 pagi. TMZ mengklaim metadata menunjukkan bahwa ini direkam pada pukul 2:23 siang. Sekarang, ingat, keterangan saat ini adalah bahwa orang-orang yang bersama Nolan terakhir kali melihatnya pada pukul 3 sore. Dan rekaman itu, sekali lagi, tampaknya cocok dengan rekaman lama seorang pria kulit hitam yang mengenakan celana pendek biru itu. Yang tampaknya adalah celana yang sama dengan yang dikenakan Nolan dalam foto yang beredar tentang dirinya hari itu.
Jadi klip baru ini tampaknya kualitasnya tampak lebih jelas. TMZ mengklaim bahwa orang dewasa yang ada di dalam frame berbeda dengan yang ada di klip lama itu. Jadi, apakah ini saat ini merupakan gambar terakhir Nolan Wells yang diketahui sebelum jasadnya terdampar di pulau itu? Sekarang, saya juga harus membicarakan pembaruan lain, dan ini tentang ancaman, oke? Jadi ternyata sekarang setidaknya 2 orang telah ditangkap dan didakwa karena diduga membuat ancaman yang terkait dengan kasus Nolan Wells. The Cincinnati Enquirer melaporkan bahwa Michelle Francine Edwards diduga melakukan 30 panggilan ke 2 kantor pemerintah negara bagian terkait bom. Kantor-kantor yang menyelidiki kematian Nolan. The Sacramento Bee melaporkan bahwa Joseph Alfredo Vasquez Dumark dituduh mengirim ancaman terkait bahan peledak di media sosial kepada seorang hakim. Anak tiri hakim itu, yang tampaknya adalah Warren Hudson, yang juga tampaknya teman Nolan, berada di perahu bersama Nolan hari itu. Dan saat ini sedang menghadapi setidaknya 1 dakwaan federal. Dan pesan-pesan yang diduga ini cukup mengerikan. Kutipan, akan ada sebuah paket yang datang ke kantor kalian dalam beberapa hari ke depan. Kalian akan terkejut saat melihatnya. LOL, mungkin sebaiknya orang-orang kalian juga ada di sana untuk melihatnya. Darah, begitu banyak darah di mana-mana. Sulit untuk dibersihkan, apalagi dari sebuah perahu. Tapi kalau giliranmu, akan cepat, aku janji. Aku sudah punya semua informasi tentangmu. Bahkan FBI pun tidak bisa menghentikan ini. Dan ini terjadi setelah keluarga Nolan juga mengindikasikan bahwa mereka juga telah diganggu. Bahwa mereka juga menerima ancaman. Dan lihat, meskipun semua ini masih berupa tuduhan dan kita tidak tahu motif atau kejadiannya, yang disoroti di sini bukan hanya seberapa besar perhatian yang diberikan pada kasus ini, tetapi juga seberapa besar keterlibatan emosional orang-orang terhadap kasus ini, baik di satu pihak maupun pihak lainnya. Dengan semua itu dalam pikiran, sekarang saya ingin membahas hal lain. Oke, sekarang saya ingin membicarakan autopsi resmi negara. Dan ingat, ini dilakukan setelah keluarga Nolan meminta autopsi independen. Kita sudah membahas ini sebelumnya, penyebab dan cara kematian yang tidak dapat ditentukan. Itu terbatas kan? Itu terbatas karena yang dilaporkan adalah apa yang mereka miliki dari tubuh Nolan, bahwa tenggorokan Nolan tidak ada. Jadi diyakini bahwa dokter forensik negara telah menyimpan bagian tenggorokan dan leher itu untuk pengujian lebih lanjut. Tapi sekarang Anda mendengar kabar bahwa autopsi resmi negara telah selesai dilakukan. Apa artinya ini? Apa yang harus kita simpulkan dari hal ini? Saya ingin menghadirkan penyelidik kematian forensik Joseph Scott Morgan dari Universitas Negeri Jacksonville, pembawa acara podcast Body Bags. Joseph, temanku, selalu senang bertemu denganmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu karena saya tahu kamu sangat sibuk. Coba jelaskan dulu soal ini. Jelas, kita tidak memiliki isi dari laporan ini. Jadi kita akan, tapi saya rasa ini memberitahu sesuatu. Menurut saya, waktunya menarik. Menurut saya, waktunya menarik. Kalau ini benar, kalau laporan ini benar, berarti mereka sudah menyelesaikannya. Apa artinya itu bagimu? Ya, selesai berarti selesai. Kamu benar-benar bisa menggunakan kata itu, karena mereka tidak akan mengatakan itu, Jesse, kecuali mereka punya hasil toksikologi. Dan mereka punya histo, yaitu laporan mikroskopis. Mereka punya semua itu. Jadi, kalau kamu pikirkan tentang laporan autopsi, secara garis besar di sini, pada dasarnya ada 4 komponen. Ada pemeriksaan fisik makroskopis yang kami lakukan di laboratorium autopsi, benar? Di mana kami melihat semuanya. Kami memeriksa organ-organ dan semuanya. Lalu ada pengujian kimia, yaitu toksikologi. Itu akan menjadi laporan dengan spektrum yang luas. Kami menyebutnya panel standar. Jadi maksudnya obat-obatan yang masih masuk akal. Oke, saya tidak bicara tentang sesuatu yang eksotis, tapi yang masih masuk akal. Obat-obatan terlarang, obat resep. Maksud saya, bahkan aspirin pun kami periksa. Anda akan melihat salisilat di sana. Tentu saja kadar alkohol dalam darah adalah hal yang sangat penting di sini kan? Itu sesuatu yang kami pertimbangkan. Dan selain itu, bagian ketiga adalah laporan histologi, di mana Anda benar-benar mengambil sampel seperti paru-paru. Oke, paru-paru dan sampel jaringan lain yang mereka ambil, lalu mereka letakkan di atas slide mikroskop. Dokter akan mengeluarkan laporan terkait hal itu. Berikut kesimpulannya. Akan ada juga surat keterangan kematian. Dan itu akan berisi, menurut pendapat saya, setidaknya itu akan mencantumkan cara kematian, salah satu dari 5. Semua orang bertanya-tanya, apa hasilnya nanti? Dan kemudian akan ada penyebab kematian yang spesifik di situ. Izinkan saya bertanya. Jadi kami paham bahwa laporan menunjukkan autopsi fisik awal dilakukan pada 7 Juli. Pengujian, seperti yang Anda katakan, memang memakan waktu lebih lama. Dan histologi yang Anda sebutkan tadi bisa memakan waktu beberapa hari, bahkan minggu. Itu semua adalah bagian dari laporan ini. Jika itu selesai dalam waktu ini, maksud saya, pertanyaan utama saya adalah, apakah itu menandakan bagi Anda bahwa mereka sudah mengetahui penyebab dan cara kematian?
bahwa hasilnya tidak akan dinyatakan tidak dapat ditentukan seperti hasil autopsi independen? Ya saya tidak tahu, Anda tahu. Mereka punya semua komponen ini, menurut saya. Dan mereka punya banyak hal yang bisa dipilih. Saya akan sangat terkejut jika hasilnya tetap tidak dapat ditentukan pada titik ini, mengingat berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk melakukan evaluasi ilmiah. Sekarang kita sudah masuk bulan Agustus kan? Oke. Bahkan jika kamu sedang melakukan konsultasi, misalnya kamu melakukan konsultasi neuropatologi, di mana kamu membawa seorang neuropatolog untuk memeriksa jaringan sistem saraf. Bahkan jika kamu sedang melakukan konsultasi toksikologi, kamu sudah punya lebih dari cukup waktu untuk melakukan IMI pada titik ini. Dan mereka juga sudah punya cukup waktu untuk melakukan panel pengujiannya. Jadi menurut pendapat saya, ya Pak, kita akan punya sesuatu yang kamu tahu. Dan tentu saja, hal besar di sini adalah kenapa kita tidak bisa melihatnya? Ya, jika kita percaya pada apa yang kita dengarkan, dan saya tidak ingin mendahului apa yang ingin Anda sampaikan, tapi kamu tahu, saya rasa itu ABC yang melaporkan selama akhir pekan bahwa itu sudah dirilis. Jika hal ini memang sudah selesai atau sudah diselesaikan, apakah langkah selanjutnya adalah grand jury? Itu sebabnya kita belum melihatnya. Di dalamnya, seberapa Tidak, ini 100%. Seperti yang terlihat, bahwa ini adalah bagian dari seluruh berkas investigasi. Tidak benar-benar tahu seberapa jauh kantor sheriff dalam penyelidikan mereka jika mereka belum siap menyerahkan ini ke jaksa untuk kemungkinan dipresentasikan ke grand jury. Dan bahkan jika itu dipresentasikan, apakah tuntutan pidana akan direkomendasikan atau tidak, itu adalah bagian dari ini. betul. Yang membuat saya bertanya-tanya, jika Anda menangani kasus yang sangat terkenal di mana seluruh dunia, seluruh negeri memperhatikan, apa penyebab dan cara kematiannya? Apakah Anda harus menulis laporan dengan cara tertentu? Andaikan sejenak dalam salah satu skenario itu bahwa ada, misalnya itu adalah tenggelam secara tidak sengaja, atau misalnya mereka percaya ada dugaan unsur pidana. Bagaimana Anda menulis laporan ketika ada begitu banyak rumor, begitu banyak spekulasi, begitu banyak informasi yang salah, begitu banyak teori? Apakah itu memengaruhi cara laporan tersebut ditulis? Ya Tuhan, saya harap tidak. Karena kamu harus tetap teguh, kamu harus berpegang pada pelatihanmu di sini. Kamu tidak mencoba mencari simpati publik. Itu hal terburuk yang bisa kamu lakukan. Bukan hanya untuk kasus ini, tapi untuk kasus apapun yang mungkin kamu tangani di masa depan, kan? Kamu tidak ingin menyimpang dari apa yang menjadi norma standar. Sekarang, kembali ke kamu, saya akan bilang kamu harus benar-benar sangat teliti. Dan itulah kenapa kalau saya yang berada di posisi itu dan ini memang bidang yang saya geluti, saya akan menyarankan agar kamu meminta sebanyak mungkin orang dari komunitas patologi forensik untuk meninjau laporan ini yang akan menjaga informasi tetap aman di dalam lingkup investigasi. Jadi kalau kamu punya wakil kepala pemeriksa medis di sana, kalian semua masuk ke sini. Ini laporannya, ini temuan saya. Menurut kalian bagaimana? Dokter A, Dokter B, Dokter C, Dokter D. Dan kamu mengumpulkan semua pemikiran itu, lalu menyatukannya untuk sampai pada kesimpulan. Karena pada akhirnya, beginilah cara kerjanya. Akan ada prosektor yang benar-benar menandatangani laporan. Dialah orang yang benar-benar melakukan autopsi. Lalu akan ada kepala pemeriksa medis yang harus menyetujui laporan itu. Dan salah satu komponen di sini yang harus kita ingat, ya ini akan berasal dari kantor pemeriksa medis negara bagian. Tapi Mississippi adalah negara bagian yang menggunakan koroner. Jadi coba tebak, siapa pemegang kendalinya? Itu adalah koroner daerah tersebut. Jadi mereka terlibat dalam percakapan ini. Kamu tahu, dan mereka, kamu tahu, koroner itu sendiri yang harus menyetujui ini. Dan mereka adalah pejabat terpilih di sana, di daerah itu. Saya rasa, tolong koreksi kalau saya salah, saya rasa nama daerahnya adalah Kabupaten Jackson. Itu adalah koroner Kabupaten Jackson, Bruce Lynn. Ya, jadi dia terlibat dalam proses ini. Bukan hanya pemeriksa medis negara bagian saja. Jadi koroner terpilih juga akan terlibat dalam hal ini. Memang seharusnya begitu kan? Dan sejujurnya, dialah orang pertama dari sudut pandang mediko-legal yang menangani kasus ini dan memeriksa tubuh pemuda ini. Jadi ketika mereka membawanya dari lepas pantai, koroner atau salah satu deputinya secara fisik akan berada di sana. Lalu tubuhnya akan dibawa ke fasilitas kantor pemeriksa medis negara bagian. Jet, kamu tahu, masukan mereka juga akan sangat penting di sini, Jesse. Jadi Bruce Lynn awalnya mengatakan kepada CNN bahwa tidak ada tanda-tanda cedera fisik kan untuk sementara. Autopsi independen tampaknya tidak menemukan adanya luka robek, goresan, atau cedera jaringan dalam. Kamu tahu, sayatan atau hal-hal seperti itu. Selain mereka membicarakan perubahan warna merah di kepala, apa yang bisa berubah?
Apa yang bisa berubah untuk menentukan bahwa ada bukti tindak kejahatan? Apa yang akan kamu perhatikan? Apa yang bisa berubah dari situ ke tahap berikutnya? Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh koroner pada saat itu. Itu hanya melihat tubuh dari luar. Kita tidak tahu apa yang dilihat ahli patologi saat mereka memeriksa Nolan di atas meja, oke? Di kantor pemeriksa medis negara bagian. Jadi kita berbicara tentang bagian dalam karena kamu bisa melihat hal-hal di dalam tubuh yang belum tentu terlihat dari luar. Dan temanku, ada satu hal lagi dalam hal ini yang sangat-sangat ingin aku ketahui, yaitu tingkat dekomposisi. Karena pemeriksa medis kedua secara khusus menyebutkan hal ini beberapa kali dalam laporannya. Karena sebenarnya hal ini aku tidak akan bilang membingungkan, tapi itu membuatnya jadi lebih rumit. Dokter itu, yang sekali lagi aku harus mengatakan ini, dia sangat dihormati. Orang ini adalah mantan kepala ahli forensik untuk... Dr. Baiklah. Mitchell? Ya, Dr. Mitchell, sangat dihormati, sangat disegani. Dia melakukan diseksi berlapis di area belakang sini seperti yang biasa dia lakukan. Kalau saya tidak salah ingat, area itu belum pernah dibedah seperti yang dia lakukan. Dan ada pembedahan-pembedahan lain juga yang dilakukan yang tidak akan saya bahas demi kesopanan, tapi cukup saya katakan ini adalah pemeriksaan yang sangat-sangat menyeluruh. Faktanya, ini sebenarnya masuk dalam kategori yang sama dari perspektif mediko-legal, seperti yang kami lakukan terhadap jenazah siapapun yang meninggal dalam tahanan atau, Anda tahu, yang berada dalam tahanan Departemen Kepolisian atau di penjara. Autopsi-autopsi itu benar-benar intens, butuh waktu berjam-jam untuk melakukannya. Jadi dia mengambil langkah itu dalam kasus ini. Jadi orang ini sudah menangani semuanya sampai titik ini. Dan bagian terbesarnya adalah dia mengatakan tingkat dekomposisinya. Aku, dari pikiranku, dari sudut pandangku Jesse, aku ingin memahami berapa banyak waktu yang telah berlalu. Bukan hanya di pulau itu saja, kamu tahu tempat jenazah Nolan ditemukan, tapi juga apakah ada sesuatu yang terjadi saat memindahkan jenazahnya dari Mississippi ke DC. Daerah tempat pemeriksaan kedua dilakukan. Saya hanya ingin tahu apakah jenazahnya sudah sedemikian rusak, berapa lama proses itu berlangsung, dan tentu saja perubahan seperti itu pasti akan mempengaruhi hasil akhirnya. Apakah kita akan tahu, selain dari fakta apakah Nolan dipukuli atau diracuni, apakah kita akan tahu jika misalnya itu karena tenggelam? Bagaimana kita tahu jika itu benar-benar kecelakaan? Atau apakah dia didorong masuk? Itu Atau salah saya kira, satu hal kalau yang kamu paling menenggelamkan penting. kepala seseorang ke dalam air juga, misalnya mereka sedang mabuk, ini saya hanya berspekulasi. Tapi seberapa pasti, apapun hasilnya, maksud saya seperti seberapa banyak itu benar-benar akan memberitahu kita apa yang terjadi padanya. Oke, jadi mari kita bahas ini. Saya senang kamu mengangkat topik ini karena kamu tahu, ketika seseorang sedang mabuk, itu pertama-tama akan mengurangi kemampuanmu untuk membela diri, benar? Ya. Dan itu juga membuatnya rentan. Aku tidak tahu seberapa besar Asumsinya toleransi ya, terhadap itu racun. asumsi besar. Kita tidak tahu hasil toksikologinya saat ini, oke? Atau jika ada zat lain dalam tubuhnya, dan itu adalah sesuatu yang masih menjadi misteri. Itu adalah sesuatu yang ingin saya pahami sebagai penyelidik kematian mediko-legal. Saya ingin tahu apakah ada zat lain, bukan hanya kadar alkohol dalam darah. Oke, saya ingin memahami itu. Apakah ada sesuatu yang mempengaruhi kemampuannya untuk mengambil keputusan atau membela diri? Dan kembali dan ini adalah poin penting, Anda tahu kembali ke gagasan ini jika, katakanlah air digunakan dengan niat jahat tertentu untuk menyebabkan kematian seseorang. Saya berusaha seberhati-hati mungkin ala pengacara dalam membuat pernyataan itu, bahwa Anda tahu air itu benar-benar digunakan sebagai senjata. Oke, kita anggap begitu. Untuk mencoba menemukan sesuatu secara eksternal pada tubuh, itu semacam perjuangan yang berat, bro. Itu sulit dilakukan. Jadi banyak informasi yang akan masuk ke dokter forensik, itu harus datang dari polisi. Anda tahu, apa yang Anda temukan saat menginterogasi orang-orang? Anda tahu apa yang mereka katakan? Cari ketidaksesuaian dalam pernyataan, hal-hal seperti itu. Dan kembali ke poin Anda sebelumnya, Anda tahu di mana posisi pihak sheriff saat ini dengan kesimpulan mereka. Anda tahu apa yang telah mereka capai dalam wawancara yang saya yakin cukup panjang dan intens. Dan Anda akan menghadapi banyak orang jika mereka berhasil melacak siapapun yang ada di pulau itu.
Saya sudah melihat video dari kapal-kapal itu. Tebak apa? Jika nomor registrasinya bisa mereka lihat di kapal-kapal itu, dan kapal-kapal itu terdaftar di negara bagian Mississippi atau Alabama atau dimanapun mereka berada, mereka juga menghubungi orang-orang itu. Saya yakin sekali saya bisa bertaruh bahwa memang seperti itulah keadaannya. Jadi ada beberapa hal di sini. Laporan pemeriksa medis ini akan mencakup komponen dari penyelidikan sheriff untuk menentukan apa yang terjadi. Kita tidak perlu terkejut jika melihat hal itu. Wawancara, hal-hal seperti itu. Ya, dan memang begitu. Mungkin akan ada beberapa referensi tentang itu. Saya tidak tahu seberapa luasnya. Jadi kamu akan mendapatkan laporan pemeriksa medis, lalu, percaya atau tidak, kamu juga akan mendapatkan laporan koroner. Dan kedua hal itu digabungkan bersama. Oke. Dan nanti kamu bahkan akan melihat header di bagian atas yang akan kop surat koroner daerah, kamu tahu, kop surat dan semuanya. Dan mereka akan menulis laporan tentang apa yang mereka lihat. Mereka juga akan membicarakan interaksi yang mereka lakukan dengan polisi. Sekarang, seberapa dalam hal itu berkaitan dengan garis pertanyaan yang melibatkan, maksud saya, siapapun yang mungkin terlibat secara tidak langsung dalam hal ini. Saya tidak bisa bicara soal itu. Dan saya tidak tahu seberapa banyak yang akan dimasukkan oleh koroner dalam hal itu. Saya akan memberitahumu. Saya akan sangat terkejut jika perwakilan dari kantor sheriff tidak hadir juga dalam autopsi ini. Mereka pasti mengirimkan personel langsung ke sana. Jika mereka tidak melakukannya, memalukan bagi mereka. Karena itu, kamu harus ada di sana untuk membicarakan ini. Dan yang saya maksud adalah secara fisik hadir di tempat. Saya tidak berbicara tentang menggunakan layanan streaming atau semacamnya untuk melakukan ini. Saya berbicara tentang tatap muka. Dok, ini apa? Jelaskan ini kepada saya supaya saya bisa memahaminya. Kembali ke autopsi independen itu ketika mereka mengatakan ada bagian dari tenggorokan, mungkin juga leher yang diangkat atau masih ada. Kami berasumsi itu berarti dokter forensik negara bagian telah melakukan pengujian lebih lanjut terhadapnya. Apa yang bisa kita harapkan dari pengujian itu? Dan petunjuk apa yang mungkin terungkap dari situ? Oke, saya akan langsung memberitahu Anda apa yang mungkin mereka simpan. Saya tidak tahu pasti, tapi saya akan katakan secara umum, kita sedang membicarakan. Kita sedang membicarakan dari lidah sampai ke trakea. Sebenarnya, itu bercabang ke paru-paru. Jadi seluruh sistem struktur yang ada di sana, semuanya akan tetap disimpan. Mereka masih memilikinya. Dimulai dari lidah, Anda akan mencari adanya trauma pada lidah yang tidak bisa Anda lihat hanya dengan membuka mulut seseorang saat autopsi. Dan Anda akan mencari apakah ada gigitan pada lidah atau memar apapun yang mungkin ada di sana. Salah satu hal yang akan mereka lakukan saat autopsi, Anda tahu, Anda tadi membicarakan tentang kemungkinan penenggelaman yang disengaja. Salah satu hal yang kami cari jika semua orang meletakkan ujung lidah di antara bibir dan gusi mereka, itu disebut frenulum. Bagian kecil jaringan itu bisa robek jika seseorang menahan mulut Anda seperti ini, seperti membekap. Itu akan diperiksa secara menyeluruh. Jaringan ikat di dalam langit-langit lunak yang turun ke tenggorokan. Kita akan melihat tulang hyoid, kan? Dan dia bilang dalam laporannya, dia tidak bisa menilai tulang hyoid. Tulang hyoid juga ada bersama mereka. Oke, jadi mereka akan mencari struktur tulang yang ada di sini. Juga semua bagian yang terdiri dari tulang rawan yang ada di sini. Kita sedang membicarakan faring dan laring, dan juga trakea serta semua struktur yang ada di sepanjang sana. Kita juga akan melihat pembuluh darah, karotis, jugularis. Dan ini adalah hal penting di sini. Kita punya yang disebut otot-otot pita yang saling bertautan seperti ini. Mereka pasti sudah melakukan pembedahan secara detail pada bagian itu. Itu akan menunjukkan apakah ada perdarahan di bawahnya di sini. Jadi mereka menyimpan semua ini. Jadi ini bukan hanya seperti saluran napasmu. Oke? Karena saya rasa banyak orang berpikir seperti itu. Kalau sesuatu disimpan, ya semuanya disimpan. Dan semua struktur ini berperan dalam proses pernapasan atau mekanisme bernapas saat kita pertama kali menarik atau menghembuskan napas. Lalu ada paru-paru. Dan kita sebenarnya tidak tahu bagaimana kondisinya. Saya tidak tahu apakah mereka juga menyimpan paru-paru di Mississippi atau jika paru-parunya dibedah lalu dimasukkan kembali ke dalam kantong. Saya tahu bahwa dokter di DC sebenarnya memberikan komentar tentang apa yang sudah dia serahkan. Saya tidak tahu apakah kamu melihat ini, Jesse. Mungkin tidak. Saya tidak ingat. Tapi dia sudah menyerahkan histologi dia sendiri. Oh, saya Jadi, tidak tahu itu. ya, jika kamu memeriksa laporannya, dia sebenarnya menyinggung fakta bahwa dia telah mengirimkan jaringan untuk pemeriksaan histologis miliknya sendiri. Kamu bilang toksikologi miliknya sendiri. Bukan. Contoh. Histologi jaringan itu. Histology. Ya, karena saat itu,
Saat itu akan sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Pengambilan darah apapun, pengambilan cairan vitreus dari mata, empedu, urin, apapun pada saat dia menerima jenazahnya. Itu sangat menarik. Sebelum saya akhiri, Ya. perubahan warna merah di bagian belakang kepala yang disebutkan dalam autopsi independen, apakah ini akan disebutkan dalam laporan dokter forensik? Dan jika tidak, apa artinya menurut Anda? Apakah itu berarti bahwa itu tidak ada di tubuh Nolan saat pertama kali? Apa yang ditemukan luar pada pemeriksaan biasa. kedua? Pertanyaan. Itulah mengapa saya kembali ke dekomposisi yang dicatat oleh dokter. Dan dia bahkan mengatakan bahwa ini kemampuannya untuk, dan saya parafrasakan di sini, tolong Anda tahu, jangan anggap ini area fokus ini. Area fokus yang dia beri arsiran seperti persegi panjang, yang menurut saya cukup menarik dari sudut pandang saya. Jika itu tidak ada, saat pemeriksa medis Mississippi melihatnya, lalu apakah ini sesuatu yang berkembang sebagai akibat dari perjalanan dari Mississippi ke Washington DC? Apakah ini sepenuhnya merupakan artefak dekomposisi? Atau apakah ada sesuatu yang lain di sana? Ingat, ketika orang-orang di kantor pemeriksa medis negara bagian Mississippi, mereka pasti sudah melihat ini jauh lebih awal kan? Mereka pasti sudah, Anda tahu, dan tingkat dekomposisinya tidak akan sama seperti saat mereka membawa jenazahnya ke DC. Dan sejauh yang saya tahu, tubuhnya tidak diawetkan. Saya tidak melihat indikasi apapun dalam laporan itu, meskipun saya bisa saja salah. Bahwa yang kedua, kamu tahu, karena ketika kamu melakukan autopsi pada tubuh yang telah dibalsem, itu adalah sesuatu yang spesifik. Itu adalah hal spesifik yang dicatat dalam autopsi kedua dan juga dalam ekshumasi. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, Aku ayo bahkan tidak lakukan. bisa bertanya padamu. Aku siap bahkan tidak berinteraksi, bisa, bro. aku bahkan tidak bisa memberitahumu kapan kita akan mendapatkan hasil karena aku tidak tahu sejauh mana penyelidikannya. Aku tidak tahu berapa lama dewan juri. Prosesnya akan berlangsung, tapi Ya, aku tahu tepat kamu akan sekali. terus memantau semuanya. Kan? Ya, tepat sekali. Hubungi saja aku kapan saja, bro. Baiklah, Joseph Scott Morgan. Senang bertemu denganmu. Terima kasih banyak, Pak. Tentu saja, temanku. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika ingin mengikuti saya di X dan Instagram, acara News Nation saya, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 23.00 waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.